berjumpa kembali bersama channel Panji Hotspot. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba STB HG680B yang sudah OpenWRT, kemudian menggunakan sumber internet dari modem Orbit. Jadi modem yang saya pakai ini adalah modem Orbit Star 2 dengan menggunakan kartu XL. Jadi saya di sini menggunakan kartu XL dan paket yang saya gunakan adalah XL Akrab. Jadi paket XL Akrab ini tentunya teman-teman sudah banyak yang tahu. Jadi untuk koneksi internetan secara dengan harga yang murah. Jadi untuk membuat paket XL Akrab ini menjadi murah dan menjadi unlimited, teman-teman bisa tonton atau simak video ini dan jangan di skip ya teman-teman ya, karena biar tidak gagal paham. Jadi yang pertama, komputer atau laptop saya ini sudah terhubung ke STB OpenWRT ya. Jadi di sini sudah mendapatkan alamat IP 192.168.1.199. Jadi ini sudah terhubung ke STB OpenWRT-nya. Jadi laptop saya ini sudah saya hubungkan. Selanjutnya kita akan buka Google Chrome atau Firefox juga bisa, atau perambah yang lainnya. Yang penting itu bisa digunakan ya. Selanjutnya kita buka alamat IP dari STB OpenWRT-nya, yaitu 192.168.1.1. Ini adalah IP default dari STB OpenWRT-nya. Kemudian kita enter. Di sini teman-teman sudah masuk ke halaman Riri STB. Nah, ini saya menggunakan firmware-nya dari Bang Riri. Kemudian untuk username-nya root, kemudian passwordnya adalah Indonesia. Kemudian kita login. Setelah login, di overview ini terlihat di sini saya menggunakan firmware dari miliknya Bang Riri, itu yang versi OpenWRT 21.02.1. Jadi ini yang ada akses poinnya ya teman-teman ya, AP Edition revisi 12. Ini dari miliknya Bang Riri, jadi saya menggunakan firmware-nya Bang Riri. Terima kasih Bang Riri sudah terus mensupport dari OpenWRT ini, modnya Bang Riri ya. Kemudian kita cek ke sistem. Setelah di sistem kita pilih sistem lagi. Nah, di sini kita sinkronkan tanggal, bulan dan waktunya teman-teman ya, agar bisa terkoneksi ke internet nantinya. Di sini saya sudah sinkron. Kemudian setelah itu di sini saya menggunakan tool inject-nya OpenClass teman-teman ya. Jadi saya menggunakan OpenClass. Tapi di sini di firmware-nya Bang Riri ini banyak sekali tool inject-nya. Yang paling sering dan yang paling mudah bagi saya gunakan adalah yang OpenClass teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke OpenClass teman-teman, saya ingin perlihatkan modem saya dulu. Jadi modem saya itu menggunakan Orbit Star 2 teman-teman ya. Jadi saya login dulu ke modemnya. Nah, biar teman-teman tahu ini modem saya ini menggunakan kartu XL Axiata ya teman-teman ya. Dan kuota yang saya miliki itu sudah habis teman-teman. Jadi saya menggunakan kuota XL Akrab itu dan sampai sekarang sudah habis. Karena karena saya hanya membeli yang 10 GB, kemudian saya gunakan dan sudah habis teman-teman. Untuk membuktikannya saya akan coba buka YouTube, ternyata tidak bisa. Kemudian saya coba buka WA, juga tidak bisa. Kemudian saya coba buka Facebook, juga tidak bisa teman-teman. Jadi apa yang saya buka di Google Chrome ini tidak bisa teman-teman, karena internet atau kuota yang saya miliki sudah habis semuanya.
sekarang untuk saya bisa menggunakan internet lagi, jadi saya harus menggunakan tool inject dari STB OpenWrt ini. Jadi tool injectnya itu ada banyak, ada Xterm Mini, Viturai, Libernet, Paswal, dan OpenClass. Banyak teman-teman. Jadi kalau saya ini pelajari satu-satu ini rasanya pusing kepala saya. Bagi saya yang OpenClass ini yang paling gampang. Lanjut saja, saya buka ini OpenClass, ada di menu service teman-teman. Service, kemudian pilih OpenClass. Di sini di OpenClass ini settingannya masih belum ada yang saya rubah, masih istilahnya masih standar dari bawaan firmware-nya Bang Riri ya. Nah, untuk itu pertama kali kita pilih ke menu global setting teman-teman ya. Global setting, kemudian pilih Redir Host Tune Mode. Setelah itu pilih Global Proxy Mode. Selanjutnya kita geser ke bawah, paling bawah ada Commit Setting. Setelah di Commit Setting itu teman-teman sekarang pergi atau pindah lagi ke tab atau menu Config Manager. Config Manage ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman jika ragu untuk settingan yang sebelumnya, teman-teman pilih saja remove ya, remove. Kemudian setelah di remove, teman-teman geser ke bawah lagi, kemudian pilih Commit Setting. Nah sudah, jadi settingan yang sebelumnya dari bawaan Bang Riri itu sudah kita hapus, karena kalau menurut teman-teman itu ragu, mending dihapus saja. Kemudian kita kembali ke overview. Setelah di overview, ini toolnya belum jalan teman-teman ya. Jadi untuk menjalankan toolnya atau untuk bisa terkoneksi ke internet, jadi teman-teman membutuhkan yang namanya akun VPN Trojan. Jadi saya sudah membuat VPN Trojan di howdy.id. Ini gratis ya teman-teman, tetapi ini hanya bisa digunakan selama 7 hari kalau tidak salah ini. Nah, untuk langkah settingnya teman-teman, ini kita copy dulu ya teman-teman ya, akun yang sudah saya buat ini. Saya tidak jelaskan di sini cara membuat akunnya, rasanya teman-teman sudah semua paham cara membuat akun di howdy.id. Saya copy dulu akunnya, kemudian saya akan pindah ke Riri STB nya lagi, kemudian kita pilih ke server and group. Ini di OpenClass ya teman-teman ya, di OpenClass, kemudian kita pilih server and group. Setelah di server and group, geser paling ke bawah itu, kemudian kita pilih proxy. Ini proxy teman-teman ya. Nah, naik ke atas. Ini ada proxy. Nah, setelah di proxy kita add atau tambah. Di sini kita sudah copy ini, kemudian kita masukkan di import teman-teman ya. Import, kemudian di kolom ini kita paste yang sudah tadi kita copy. Kemudian paste dan nah, kemudian untuk config filenya kita pilih config YAML ya. Ini servernya sudah Trojan, tadi sudah langsung terdeteksi. Kita isi server aliasnya, ini bebas teman-teman ya, sesuai teman-teman saja mau diisi apa, ini bebas. Kemudian untuk server address, nah di sini yang paling penting teman-teman, jadi itu di grup-grup atau di apa namanya, tempat-tempat belajar di grup di Facebook ataupun di Telegram sudah banyak ini yang tahu, dan ini mungkin sudah tidak rahasia umum lagi. Jadi untuk server address ini kita pindah saja, kita cut saja dulu, kemudian turun ke bawah, geser ke bawah, kemudian kita isi UDP enable, kita true, kemudian OBPS mode kita pilih WebSocket, untuk skip sertifikasinya kita pilih true. Kemudian untuk path-nya kita pilih /howdy ya teman-teman, atau sebentar kita cek atau untuk path-nya ini kita pilih di sini, lihat teman-teman.
untuk pad, nah geser ke bawah ada Trojan Go. Ini padnya adalah ini. Padnya adalah ini ya. Nah, sebentar kita masukkan padnya, kita langkahi dulu. Kemudian untuk SNI, nah di sini SNI-nya teman-teman. Yang paling penting ini adalah SNI. Jadi server address-nya ini sudah kita cut tadi, kemudian kita pindah ke SNI-nya ini. Kemudian kita paste di sini. Ini adalah server address-nya, kita taruh di SNI. Kemudian untuk server address-nya di atas ini kita isi dengan bug SNI-nya. Untuk bug SNI-nya teman-teman nanti bisa cari atau bisa tanya-tanyakan di grup-grup Facebook atau di grup Telegram, itu sudah banyak yang tahu. Kemudian sebentar saya akan isi ini untuk server address-nya ini atau bug-nya ini. Kemudian kita isi path-nya kita copy dari sini, path-nya ini, path sama dengan ini kita copy kemudian taruh di path ya, kita paste di sini. Sudah, ini sudah semuanya diisi, dicek dari atas, kemudian ini sudah benar, ini servernya aliasnya ini bebas, apa saja boleh diisi. Untuk SNI-nya di sini saya akan untuk SNI-nya di sini saya akan sensor sedikit ya teman-teman ya, biar tidak istilahnya banyak yang komplain nanti teman-teman yang lainnya. Saya akan sensor sedikit. Jadi untuk SNI-nya sudah saya isi. Selanjutnya kita pilih proxy and group-nya ini, kita pilih all group saja. Setelah dipilih all group, teman-teman kita pilih terakhir, kita pilih commit setting. Nah, di commit setting, kemudian geser ke bawah, kemudian kita apply setting. Nah, sudah kita apply setting. Di sini kita lihat untuk settingan akun VPN Trojan Go ini menggunakan SL Akrab. Ini sudah running, teman-teman. Running, ini menunggu. Sudah running, ini running, dan ini sudah running. Tetapi di sini config-nya masih abnormal. Nah, caranya biar tidak abnormal ini, kemudian kita pilih enable communication. Setelah di enable, kemudian status dari config normal ini, abnormal tadi sudah berubah menjadi config normal. Itu. Kemudian di sini teman-teman, ini karena sudah running, ini sudah running, berarti ini sudah bisa digunakan internetnya, harusnya sudah bisa dong ya. Kita cek dulu untuk di ACD-nya, atau saya pindah ke sini aja, di open panel saja. Nah, kemudian di proxy, kita geser ke bawah. Nah, untuk di sini bebas ini belum mendapatkan latensi, artinya ini belum bisa digunakan untuk internet. Nah, jika teman-teman mengalami hal yang sama atau hal yang serupa seperti saya ini, jangan panik teman-teman. Nah, langkah yang harus dilakukan yaitu adalah mengganti bugnya. Nah, tadi saya cek di sini belum running, belum ada latensi teman-teman ya. Saya akan cek lagi, di sini saya akan cek lagi, belum juga mendapatkan latensi, tapi di sini sudah mendapatkan ping. Harusnya ini sudah sudah mendapatkan latensinya di sini ya. Bentar teman-teman. Kita tunggu, tadi saya di enable lagi open class-nya. Di sini sudah running, kemudian kita cek di server group-nya, di sini sudah ada ping latensinya. Kemudian kita cek di ACD-nya, belum juga. Coba kita buka YouTube-nya, apakah sudah bisa atau belum? Belum bisa teman-teman. Nah, berarti ini ping latensi ini masih belum bisa digunakan. Selanjutnya kita cek lagi apa ada yang salah. Di sini sudah mendapatkan ping latensi, coba saya disable lagi.
disable, kemudian saya enable lagi. Untuk XL Akrab ini rada-rada susah teman-teman, tapi teman-teman jangan panik. Nanti ketika teman-teman sabar dan mencari bug yang tepat, nanti akan dia terkoneksi dengan bagus. Itu di sini sudah running. Kita cek lagi ACD-nya. Di sini belum ada teman-teman. Jadi ini belum bisa dikoneksikan ke internet. Saya cek lagi servernya. Servernya ada ping latency. True WebSocket. Kemudian SINI-nya sudah. Coba saya rubah ini aja. Path-nya saya akan rubah ke /howdy. Kemudian saya commit setting. Di sini sudah ada. Kemudian commit setting. Kemudian apply setting. Biasanya ini XL rada-rada rada-rada susah connect, tetapi jika teman-teman pelan-pelan dan sabar pasti connect. Yang penting itu kita tahu masalahnya ada di mana. Nah, ini sudah terlihat teman-teman. Tadi ini pingnya latensinya sudah ada. Di bebas ini sudah ada latensinya, kemudian hilang lagi. Saya coba lagi, sudah ada lagi. Kayaknya ini yang bermasalah itu adalah dari server VPN-nya ini teman-teman. Jadi ini rasanya sudah bisa digunakan karena sudah ada latensi dari proxy-nya. Kemudian saya akan coba buka YouTube-nya. Nah, sudah berhasil teman-teman. Ini tidak menggunakan kuota, alias kuota paket XL Akrab saya sudah habis, tapi saya masih bisa buka YouTube dan yang lainnya dengan menggunakan tool inject dari STB OpenWRT, kemudian menggunakan modem, dan dari firmware-nya Bang Dede ini kita sudah bisa memutar YouTube dengan menggunakan injektor dari VPN ini. Ini sudah bisa saya buka YouTube-nya. Saya coba putar. Apa ya saya putar ya? Coba saya putar video saya aja ya. Ini rasanya sudah bisa teman-teman, sudah bisa diputar. Saya akan tidak akan tes, saya akan tes speednya saja langsung. Untuk tes speed saya mendapatkan berapa megabyte di sini. Nah, di sini saya menggunakan VPN dari IKD, itu Industri Kreatif Digital, dan di sini sudah terlihat PT Industri Kreatif Digital. Kemudian saya tes langsung saja berapa MB saya mendapatkan kecepatan malam hari ini. Pingnya 55, kecil teman-teman ya. Nah, itu dia kecepatan downloadnya itu mencapai 50 MB teman-teman. Ini menggunakan XL XL Axiata. Nah, ini 50 MB kecepatan downloadnya, dan uploadnya hampir mencapai 20-25 mencapai teman-teman ya. Ini saya menggunakan modem dari Orbistar 2 dengan kartu XL ya, menggunakan paket XL Akrab. Nah, ini sudah terlihat teman-teman hasil test speed dari XL Akrab ini. Mencapai di download itu mencapai 50, kemudian uploadnya mencapai 20. Sangat-sangat jos gandos sekali ini teman-teman. Ini tool inject yang saya pakai ini adalah Trojan, dan tool inject yang saya pakai ini adalah OpenClass menggunakan akun Trojan gratisan. Kemudian STB OpenWRT ini dari firmware-nya Bang Riri. Seperti itu. Jadi ini saya tes lagi biar teman-teman istilahnya tahu untuk kecepatan speed upload dan download dari XL Akrab ini.
itu teman-teman mencapai 50 Mbps, sangat-sangat kenceng, jos gandos di sini nih XL akrabnya 50 Mbps ya, 45,17 mencapai 50 Mbps, dan uploadnya mencapai 20 Mbps, sangat kencang. Dengan istilahnya membeli paket kuota akrab itu yang 10 GB hanya, kalau mendapatkan promo hanya sekitar 33 ribuan, teman-teman sudah bisa menggunakan koneksi internet selama 1 bulan. Ingat teman-teman, jika di sini teman-teman tidak mendapatkan ping latensinya ini, berarti teman-teman itu belum bisa terkoneksi ke internet. Jadi dicek dulu permasalahannya ada di mana. Seperti tadi itu saya cek dulu dari servernya, ini bugnya belum bisa, atau dari penyedia VPN-nya ini masih sibuk jaringannya. Semua itu dicek. Kemudian jika di tes latensinya lagi sudah mendapatkan ping latensinya ini, berarti teman-teman sudah bisa menggunakan internetnya. Itu sudah teman-teman ya. Jadi saya coba putar YouTube-nya, apakah bisa teman-teman. Ada bonus dadakan sampai dengan. Saya coba putar di sini dan bisa. Ini saya sudah putar YouTube. Nah, saya rasanya ini teman-teman sudah paham, dan semoga teman-teman bisa mengerti, dan jika belum mengerti bisa tanyakan di kolom komentar, dan jika belum mengerti juga atau jika tidak bisa juga, teman-teman sabar dan terus belajar. Nah, sesuatu itu tidak bisa didapatkan dengan secara instan. Jadi banyak-banyak belajar dan banyak-banyak membaca, kumpul di grup-grup OpenWRT Mood, dan rasanya banyak pembelajaran dapat di sana. Baik, rasanya sudah cukup jelas, dan tanpa panjang lebar lagi, sebelumnya saya ucapkan kepada Bang Riri karena sudah memfasilitasi mood dari OpenWRT STB seperti itu, dan saya akhiri. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Terima kasih.